Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Makassar yang menjadi perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 308/PDT-D/2017 Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017. Sidang menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil perkara nomor 384/PDT-D/2017 PPA dan MKS atas nama Rizky Kurniawan sebagai penggugat yang diwakili dan didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu William Aditya Siotuga SH/MH melawan Koperasi Syariah BNT Al-Hijrah Telkom atas nama Hotni Raja Maluri Situmorang selaku tergugat yang diwakili dan didampingi oleh kuasa hukum yaitu Denis Edusius Silalahi SH/MH untuk masuk ke ruang sidang 1. Baik, kita masuk ke pemeriksaan identitas para pihak. Selamat pagi, saudara penggugat. Pagi yang mulia. Saya akan mengecek identitas saudara. Silakan bawa KTP-nya depan meja. Silakan saudara penggugat. Untuk penggugat siapa nama saudara? Rizky Kurniawan yang mulia. Berapa umur saudara? 19 yang mulia. Di mana saudara bertempat tinggal? Saya bertempat tinggal di kompleks perumahan BTP Blok M nomor 212 RT 02 RW 02 Kelurahan Taman Raya, Kecamatan Taman Raya, Kota Makassar. Apakah saudara dalam persidangan ini maju sendiri atau diwakilkan dengan kuasa hukumnya? Didampingi dengan kuasa hukum yang mulia. Silakan kuasanya menunjukkan surat kuasa. Untuk tergugat siapa nama saudara? Berapa umur saudara? 36 tahun yang mulia. Di mana saudara bertempat tinggal? Di Jalan Sungai Posolorong 77 nomor 3 Kelurahan Harian Bangi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar yang mulia. Apakah saudara dalam persidangan ini maju sendiri atau diwakilkan dengan kuasa hukumnya? Didampingi dengan kuasa hukum yang mulia. Silakan kuasanya menunjukkan surat kuasanya. Saudara-saudara sekalian, sebelum perkara ini akan kami periksa, saya akan mengajak saudara-saudara untuk merenungkan kembali makna dari kasus ini. Apakah saudara-saudara yakin untuk melanjutkan sidang hari ini? Yakin. Karena perlu kita ketahui, jika ada perselisihan atau permasalahan harus mampu dikendalikan dan selesaikan secara baik. Untuk kasus ini, menurut hakim, bila saudara-saudara sekalian menyadari, marilah diselesaikan secara damai saja. Bagaimana saudara penggugat? Baik, Yang Mulia.
kita itu baru membagi. Jadi Izin yang mulia terjadi. Fokus. oke Bang. Di warna Dari saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, sebelum perkara ini akan kami periksa, saya akan mengajak saudara-saudara untuk merenungkan kembali makna dari kasus ini. Apakah saudara-saudara yakin untuk melanjutkan sidang ini? lagi yang mulia. Karena perlu kita ketahui jika ada perselisihan atau permasalahan harus mampu dikendalikan dan diselesaikan secara baik. Untuk kasus ini, menurut kami, bila saudara-saudara sekalian menyadari enak diselesaikan secara damai saja. Bagaimana saudara penggugat? Yang mulia, yang saya izin yang mulia. Sebenarnya klien saya sudah berusaha untuk melakukan musyawarah untuk menyelesaikan perkara ini. Namun pihak penggugat tetap lanjut untuk perkara ini yang mulia. Bagaimana dengan saudara penggugat? Menurut yang saya hormati, sebenarnya dari pihak kami juga akan mengikuti perkara ini sampai tuntas, karena pihak penggugat yang sudah merugikan klien saya. Baiklah, kalau tetap tidak mau berdamai, maka kami akan meneruskan kasus ini untuk diperiksa. Mengingat upaya damai pada siang ini masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk mediasi sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008 bahwa saudara sekalian diharuskan untuk melakukan mediasi. Apakah saudara-saudara memilih mediator sendiri atau dari pihak pengadilan? Izin yang mulia, dari pengadilan saja. Izin yang mulia, kalau tergugat setuju, mediator ditunjuk oleh pengadilan saja. Baiklah, kami menunjuk SP Zainuddin SHMH sebagai mediatornya untuk persidangan kali ini dirasa cukup. Untuk saudara-saudara nanti silakan datang kepada mediator untuk melakukan mediasi pada tanggal 27 April 2024 sesuai dengan kesepakatan kita tadi. Sidang Pengadilan Agama Makassar dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 384 dari PDT 3 dari 2017 dari Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2024 sidang dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim dipersilakan menentukan ruang sidang. Hadirin dipersilakan untuk menentukan ruang sidang. Ini 2012 atau 2017 nih? Iya. Pusing aku nih. Terus dulu. Karena kita gitu keputusan. Dah. Action. Selamat pagi pihak penggugat dan pihak tergugat. Terima kasih telah hadir di sesi mediasi pagi ini. Saya Rizky Zainuddin SHMH, mediator yang akan membantu proses mediasi hari ini. Selamat pagi Pak. Baik, sebelum memulai, kepada kedua belah pihak tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagai dimaksud dalam pasal 154 RBG Permen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/2016 tentang tata kelola mediasi di pengadilan. Saya ingin menjelaskan beberapa hal mengenai proses mediasi. Mediasi adalah proses di mana kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator. Saya tidak akan memihak siapapun dan hanya membantu proses komunikasi dan negosiasi. Jelas yang mengerti. Saya tidak. Baik, mari kita mulai. Pertama-tama pihak penggugat, bisakah Anda menjelaskan kembali permasalahan yang Anda alami dengan pihak tergugat? Baik, jadi ini pada tanggal 2 Agustus 2007 saya bermohon pinjaman modal kerja kepada tergugat
sebesar 100 juta rupiah. Adapun jaminannya itu satu unit rumah permanen atas nama milik penggugat berdasarkan sertifikat hak milik nomor 20852 Kecamatan Taman Rea, Kota Makassar. Setelah mengajukan permohonan tersebut, pada hari itu juga, yakni tanggal 2 Agustus 2007, saya menandatangani akad pembiayaan al-murabahah dengan tergugat. Adapun isi akad murabahah tersebut berjangka 5 tahun. Terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2012, dan diperjanjikan bahwa setiap 6 bulan pengembalian pokok sebesar 10 juta rupiah serta pembayaran margin yang diangsur 2 juta rupiah setiap bulan selama 60 kali. Selama adanya akad al-murabahah ini antara penggugat dan dengan tergugat, inkasu Koperasi Syariah BMT Al-Hijrah Telkom, penggugat selalu menepati janji sesuai dengan klausul akad murabahah tersebut. Lalu pada tanggal 2 Agustus 2007 adalah menandatangani akta pemberian hak tanggungan atas nama Akmil yang bertindak selaku Direktur Koperasi Syariah BMT Al-Hijrah Telkom selaku Direktur dengan PT BNI selaku kreditur. Baik, terima kasih. Bagaimana pihak tergugat? Apakah Anda ingin menanggapi penjelasan pihak penggugat? Oke, baik Pak. Jadi di sini saya jawab pertanyaannya. Di sini tertulis bahwa sebagai jaminan akad murabahah yang dikuatkan dengan perjanjian fidusia dengan PT BNI adalah sangat nyata terlihat dalam klausul perjanjian murabahah nomor MAS garing 2007 garing 370 pasal 6 ayat 1 dan pasal 1 angka Romawi 2 perjanjian fidusia nomor MAS garing 2007 garing 270 yang pada intinya tergugat menyatakan bahwa barang-barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah benar milik si pemberi fidusia kasus tergugat tanpa ada pihak lain yang ikut memiliki atau mempunyai hak. Sekian. Baik, saya memahami kedua belah pihak. Dari penjelasan Anda berdua, tampaknya ada beberapa poin yang perlu didiskusikan lebih lanjut. Baik, saya menyatakan bahwa segala macam surat yang ada di dalam penguasaan tangan tergugat menguasai objek tersebut. Satu ini baik merupakan sertifikat akta jual beli baik atas nama tergugat maupun orang lain yang erat hubungannya dengan rumah atau tanah yang menjadi objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, termasuk akta-akta yang telah dibuat oleh notaris yang berkaitan masalah objek rumah tersebut di atas. Kalau saya menolak Pak, karena tuntutan pihak penggugat ini sehingga apa yang terjadi sekarang ini adalah sah berdasarkan akad murabahah yang dikuatkan dengan perjanjian fidusia. Setelah berdiskusi selama beberapa waktu, tampaknya kedua belah pihak masih belum mendapatkan kesepakatan. Baik, saya kecewa juga dengan hasil mediasi ini. Saya merasa pihak penggugat tidak menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan masalah, apalagi Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk bangkit berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Kota Makassar yang berdiri perkara perdata tingkat pertama perkara nomor 384 garing PDT 3 garing 2017 garing
Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 sidang menyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil perkara nomor 384/2017/PA-MKS atas nama Rizky Kurniawan sebagai penggugat yang diwakili dan didampingi oleh kuasa hukumnya, yaitu William Aditya Sionuga SHMA, lawan koperasi syariah BNTA Putra dan Kom atas nama Omni Raja Maulwi Situbogang selaku tergugat yang diwakili dan didampingi oleh kuasa hukumnya, yaitu Denis Elusi Silalasi SHMA untuk masuk ke ruang sidang sesaat. Baiklah, saat ini agenda kita membacakan jawaban atas gugatan penggugat. Bagaimana saudara tergugat? Sudah saya jawab. Membaca jawaban dari penggugat. Bisa. Silakan saudara bacakan jawaban kita. Baik, izin yang mulia saya membacakan langsung dari seksi kami. Jadi dalam seksi bahwa tergugat kedua yaitu Incasu PT Bank Indonesia dengan ini mengajukan eksepsi berdasarkan alasan serta dasar hukum sebagai berikut. Yang pertama, eksepsi error impersonal. Bahwa penggugat dalam gugatannya menuliskan pihak tergugat kedua adalah direksi PT Bank Negara Indonesia atau Persero, PT Kantor Cabang Syariah Makassar. Hal tersebut secara yuridis tidak tepat karena PT Bank Negara Indonesia atau Persero telah melakukan pemisahan tulis usaha syariah PT Bank Negara Indonesia. Yang kedua, berdasarkan Akta Nomor 129 tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Sujipto SH, PT Bank Negara Indonesia telah menandatangani akta pemisahan tulis usaha syariah PT Bank Negara Indonesia ke dalam PT Bank Negara BNI Syariah. Dengan berlaku efektifnya pemisahan tersebut, maka terdapat perbedaan subjek hukum antara PT Bank Negara Indonesia dengan PT Bank BNI Syariah. Yang kedua, gugatan kedua pihak atau pluriitis consortium. Yang pertama, bahwa penggugat tidak menarik saudari Dr. Masai kita sebagai pemilik terakhir yang telah beralih kepemilikannya dari saudara Tamrin dengan telah beralihnya kepemilikan dari saham tersebut, maka saudara Dr. Masai kita sebagai pemilik terakhir objek tersebut mempunyai kepentingan untuk membuktikan kepemilikan, kewenangan maupun asal-usul serta dasar hukum dalam kepemilikan objek perkara. Sehingga dengan tidak diikutsertakannya pemilik terakhir sebagai tergugat, maka pihak-pihak dalam gugatan aku tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Sehingga gugatan aku mengandung cacat error dan personal dalam bentuk pluriitis konstruktif. Yang kedua, berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 21 K garing SIP garing 1975 tanggal 20 April 1975 dinyatakan bahwa sebagai objek harta perkara dikuasai pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut sebagai pihak terlibat dalam perkara itu mesti ikut digugat. Dalam hal ini pihak ketiga yang terlibat tidak ikut ditarik sebagai penggugat. Gugatan tersebut mengandung cacat formil dalam bentuk kuat pihak atau pluriitis konsortium. Selanjutnya yang ketiga, objek gugatan kamu atau obstruction. Yang pertama, bahwa dalam gugatan tergugat mencampurkan antara gugatan non prestasi dengan gugatan melawan hukum. Hal ini terlihat dari gugatan tergugat yang kesamaan mengenai pembunuhan klausulan dari perjanjian mudarat nomor MAS garing 2007 garing 270 dan perjanjian fidusial nomor MAS garing 2007 garing 270. Namun di sisi lain gugatan tergugat juga memberikan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan serangkaian perbuatan yang menurut tergugat telah merugikan dirinya. Yang kedua, bahwa perbuatan melawan hukum dan prestasi merupakan dua hal yang berbeda secara prinsip, baik dari segi sumber hukum, timbulnya menuntut maupun tuntut tinggi, sebagaimana pendapat MNH terhadap SK dalam hukumnya untuk acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan,
pembuktian dan putusan pengadilan dalam halaman 454 sampai 455. Selanjutnya yang kedua ada dalam pokok perkara bahwa kedua PT Bank BCA dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya, kecuali apa-apa yang telah diwakili dan digunakan secara tegas oleh penggugat dua, yaitu PT Bank BCA, bahwa dengan dalil kedua PT Bank BCA yang telah digunakan dalam eksepsi dengan ini secara mutatis berlaku dan dinyatakan kembali dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. Satu, bahwa kedua merupakan bank syariah yang salah satu kegiatan usahannya adalah menipu dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan akad murabahat musyarakah maupun akad lainnya berdasarkan prinsip syariah. Dua, bahwa mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada tergugat satu yang akan digunakan untuk pembelian barang. Permohonan tersebut disetujui dan serta dilakukan dalam akad pembiayaan Al-Murabaka nomor 13/36/0002 tanggal 2 Agustus 2007 sebesar 100 miliar rupiah. Berdasarkan hal tersebut di atas jelas dan tegas bahwasannya gugatan dan penggugat kepada tergugat dua yang diminta untuk membatalkan lelang yang telah terjadi maupun tergugat dua melakukan perbuatan melawan hukum sama sekali tidak berdasar hukum dan merupakan dalil yang keliru. Maka sudah pantasnya jika majelis hakim yang terhormat berkenan menolak seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan aku tidak dapat diterima. Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang tergugat dua kemukakan di atas, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aku agar menjatuhkan putusan yang amanatnya berbunyi sebagai berikut. Dalam eksepsi yang pertama menerima eksepsi tergugat dua untuk seluruhnya. Yang kedua menolak gugatan tergugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tergugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara yang pertama menolak gugatan tergugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan tergugat tidak dapat diterima. Yang kedua menyatakan bahwa penggugat adalah pihak yang mempunyai etikat tidak baik. Yang ketiga menyatakan tergugat dua, yaitu PT Bank BCA tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh penggugat. Yang keempat menyatakan sah pelelangan barang jaminan milik penggugat. Yang kelima mendukung penggugat untuk turut dan patuh atas keputusan dalam perkara ini. Yang keenam mendukung penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Dalam perkara aku, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan dengan seadil-adilnya. Kedua persyaratan lagi yang sudah sampaikan cukup ini. Gimana saudara penggugat, apakah saudara akan berhadapi secara tulis atau lisan? Di sini yang mulia, saya minta waktu 1 minggu untuk mengajukan replik secara tertulis sebelumnya. Baiklah, 1 minggu dari hari ini adalah baiklah, dikarenakan penggugat akan berhadapi secara tertulis, maka sudah ditunda sampai hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 untuk pembacaan dari sidang pengadilan agama Makassar yang menjadi perkara perdata nomor tingkat pertama perkara nomor 300 dari pengadilan agama Makassar sidang menyatakan ditutup. Majelis hakim digunakan menyatakan buas. Hadirin dipersilakan untuk menggunakan buas. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk bangkit berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.
Delegasi Sidang Pengadilan Agama Makassar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 384 garing PDD 3 garing 2017 garing Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sudah menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil perkara nomor 384/PDD-17/PA-NKS atas nama Rizky Kurniawan sebagai penggugat yang diwakili dan didampingi oleh kuasa hukumnya, yaitu William Aditya Sionuga SHMH melawan Koperasi Syariah FBT Abidja didampingi Kami panggil perkara nomor 384/PDD-2017/PA-NKS atas nama Rizky Kurniawan sebagai penggugat yang diwakili dan didampingi oleh kuasa hukumnya, yaitu William Aditya Sionuga SHMH melawan Koperasi Syariah MBT Azizah dan Roh atas nama Pemir Raja Maulwi Sutomoro selaku tergugat yang diwakili dan didampingi oleh kuasa hukumnya, yaitu Denis Industri Sidalani SHMH untuk memasuki ke ruang sidang. Baik, pihak penggugat dan penggugat, apakah sampai saat ini kalian tidak ingin kebaikan atau kurang saja? Kan kita umat beragama Islam yang mana baiknya lebih baik kita berdamai, karena menurut saya ini masih bisa kita damaikan. Apakah kalian yakin untuk lanjut? Ya. Pihak penggugat sudah siap untuk mengajukan dalilnya. Sudah siap ya. Silakan penggugat berkomentar. Di sini mulia dalam pokok perkara bahwa apa yang kami uraikan dalam menanggapi eksekusi dari tergugat dua adalah merupakan satu-satu yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini dan tetap merujuk pada gugatan semula dan membantah dari dalil eksepsi dan jawaban tergugat dua terkecuali apa yang diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum penggugat. Bahwa setelah membaca jawaban tergugat dua pada bagian pokok perkara mulai dari poin 1, 2, 3, dan 4 adalah sebuah dalil yang keliru oleh karena apa yang diuraikan tersebut adalah sebuah argumentasi belaka yang notabene sengaja memutarbalikkan fakta. Bahwa demikian pula pada poin 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 adalah sebuah argumentasi dan retorika yang notabene mencoba memutarbalikkan fakta dan sebuah dalil yang keliru oleh karena orang-orang tersebut hanya disebut menjelaskan saja yang mengajukan penggugat. Oleh karena itu pula penggugat tidak merujuk kepada gugatan semula yang jelas pada intinya tergugat 2 dan 3 telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum oleh karena pelelangan tersebut tidak sesuai dengan prosedur. Demikian pula hasil pelelangan sangat tidak logis oleh karena fakta 8 objek rumah yang menjadi sengketa nilai jualnya kurang lebih 1 miliar rupiah. Lalu kemudian dilelang hanya senilai kurang lebih 230-502 juta rupiah, sehingga terjadi suatu perbedaan yang sangat jauh. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat kami simpulkan bahwa tergugat 2 dan 3 telah melakukan suatu rekayasa hukum yang mengakibatkan munculnya kerugian yang dialami oleh penggugat. Bahwa demikian pula tindakan yang sangat fatal seorang yang bernama Tamrin atas nama pemenang lelang setelah dilakukan penelusuran terhadap kebenaran selaku sebagai pemilik atau pemenang lelang ternyata dapat diketahui bahwa orang tersebut yang bernama Tamrin adalah orangnya pihak tergugat 2 dan pelelangan yang dilakukan kesemuanya telah jatuh demi mendapatkan keuntungan kepada tergugat 2 dan tergugat 3. Bahwa berdasarkan apa yang telah kami kemukakan sebagai jawaban balik atas jawaban tergugat atau replik yang telah kami uraikan di atas,
berkenan untuk memutuskan sebagai berikut dalamnya eksepsi menolak eksepsi tergugat 2 untuk seluruhnya dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya, menghukum tergugat 2 untuk membayar segala biaya yang muncul atau timbul dalam perkara ini. Siap demikian yang mulia. Untuk pihak tergugat, masih ada yang ingin disampaikan? Siap tidak yang mulia. Bagaimana dengan tergugat? Apakah akan melakukan duplik baik secara lisan maupun tertulis? Sehingga saya minta 1 minggu untuk melakukan duplik secara tertulis. Kira 1 minggu dari sekarang atau 25 Mei 2017. Bila dikarenakan tergugat akan mengajukan duplik secara tertulis, maka sidang ditunda sampai hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 untuk pembacaan duplik. Sidang Pengadilan Agama Makassar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 394 garing PDT garing 2017 Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sidang dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim dipersilakan menyelesaikan doa. Hadirin dipersilakan untuk mendengarkan doa. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Makassar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 394 garing PDT garing 2017 garing Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil perkara nomor 384 PDT-2017-PA-NHS atas nama Reski Kurniawan sebagai penggugat yang diwakili dan didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu William Aditya Siomuga SK.MH melawan Operasi Syariah DMT Al-Hijrah yaitu Telkom atas nama Onil Raja Malui Sitomohang selaku penggugat yang diwakili dan didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Denis Edensius Sigalati SK.MH untuk memasuki ruang sidang 1. Apakah ada nanti untuk melanjutkan sidang hari ini? Jadi yang mulia, Tidak ada sedikit pun kekurangan. tidak ada yang mulia. Kalau begitu kita lanjutkan sidang hari ini. Bagaimana saudara tergugat? Apakah saudara sudah siap melanjutkan duplik? Baik. Silakan saudara berbicara. Jadi melihat bukti lagi bahwa tergugat 2 PT BNI Syarikat dan ini mengajukan eksepsi berdasarkan alasan serta dasar hukum sebagai berikut. Yang pertama yaitu eksepsi error in persona bahwa
repliknya angka 1 dan 2 pada intinya mendalilkan bahwa tidak ada pimpinan PT Bank Negara Indonesia kantor cabang syariah Makassar bertindak untuk dan atas nama direksi PT Bank Negara Indonesia merupakan dalil yang sangat amat keliru dan ceroboh dalam memahami hukum perusahaan. Bahwa penggugat dalam gugatannya menuliskan pihak tergugat dua adalah direksi PT Bank Negara Indonesia. Hal tersebut secara yuridis tidak tepat karena PT Bank Negara Indonesia telah melakukan pemisahan unit usaha syariah PT Bank Negara Indonesia bahwa antara PT Bank Negara Indonesia dengan PT Bank BNI Syariah merupakan badan hukum kesepakatan terbatas yang berbeda satu sama lain. Hal ini berdasarkan atas nomor 159 tanggal 22 Maret 2010 yang dibuat di Hariman Notaris Sugiyo SH. PT Bank Negara Indonesia telah menandatangani akta pemisahan unit usaha syariah PT Bank Negara Indonesia ke dalam PT Bank BNI Syariah. Kedua, gugatan pihak pihak atau pemberi litis konsorsium bahwa penggugat pada saat mengajukan gugatan aku pengadilan atau Makassar harus menarik pihak yang menguasai objek perkara. Penggugat tidak menarik saudara Dr. Pasrai kita sebagai pemilik terakhir dari saham nomor 20.582 garing Taman Area yang telah beralih kepemilikannya dari saudara Tamrin. Bahwa dengan telah beralihnya kepemilikan dari SI tersebut, maka saudara Dr. Pasrai kita sebagai pemilik terakhir objek tersebut mempunyai kepentingan untuk membuktikan kepemilikan, kewenangan maupun asal-usul serta dasar hukum dalam kepemilikan objek pertama. Sehingga dengan tidak diikutsertakannya pemilik terakhir sebagai tergugat, maka pihak-pihak dalam gugatan aku tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Sehingga gugatan aku mengandung cacat error di personal dalam bentuk plurium litis konsorsium. Dan ketiga dalam pokok perkara bahwa tergugat kedua yaitu PT Bank BNI Syariah dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan penggugat dalam yang digugat kecuali apa-apa yang telah diakuinya dibenarkan secara tegas oleh tergugat dua yaitu PT Bank BNI Syariah bahwa dalil tergugat dua yaitu PT Bank BNI Syariah yang telah digunakan dalam resepsi dengan ini secara mutatis berlaku dan dinyatakan kembali dalam pokok perkara sebagai satu jawaban serta bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. Satu, bahwa penggugat dalam repliknya hanya mengendalikan apa yang tergugat dua sampaikan. Pada jawaban tergugat dua hanya sebuah argumentasi dan retorika belaka. Padahal sangat jelas dan tegas apa yang tergugat dua sampaikan dalam jawaban tersebut sesuai dengan fakta dan alasan yuridis terhadap. Sementara itu tidak satupun dalil-dalil maupun argumentasi yuridis tersebut yang dibantah ataupun disangka oleh penggugat. Hal tersebut semakin menunjukkan dan membuktikan bahwa dalil gugatan penggugat dalam perkara aku hanyalah bentuk tuduhan yang mengada-ngada, keliru dan tidak berdasarkan hukum. Dua, bahwa penggugat satu tetap berpegang pada jawaban seluruh dan menolak dengan keras seluruh dalil-dalil para penggugat, baik dalam gugatan maupun dalam repliknya. Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang tergugat dua kemukakan di atas, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aku agar menjatuhkan putusannya amarnya berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, menerima eksepsi tergugat dua untuk seluruhnya. Yang kedua, menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara yang pertama, menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang kedua, menyatakan bahwa penggugat adalah pihak yang mempunyai etikat tidak baik. Yang ketiga, menyatakan tergugat dua yaitu PT Bank BNI Syariah tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh penggugat. Yang keempat, menyatakan sah pelelangan barang jaminan saham nomor 20.852 garing Taman Rea milik penggugat. Yang kelima, menghukum penggugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini. Yang keenam, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara aku. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan dengan seadil-adilnya. Untuk pihak juga masih ada yang ingin disampaikan? Cukup ya. Baik. Persidangan selanjutnya adalah sidang pembuktian para pihak dan pihak diharapkan membawa bukti, surat dan saksi untuk mendengar keterangannya dimulai dari penggugat lalu tergugat. Sidang ditunda sampai tanggal yang ditentukan untuk pembuktian.
Sidang Pengadilan Agama Makassar yang terlibat perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 384 garing PDT Y garing 2017 garing Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017. Sidang dinyatakan ditutup. Hadirin di forum. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang. Dipersilakan untuk meninggalkan ruang. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk bangkit berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Makassar yang menjadi perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 384 garing PDT Y garing 2017 garing PA titik Makassar pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017. Sidang menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil perkara nomor 384 PDT PA MKS atas nama Rizky Kurniawan sebagai penggugat yang diwakili dan didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu William Aditya Silva SHMH melakukan operasi syariah BMTA Indonesia atas nama Amin Raja Maulwi Sitorang sebagai penggugat yang diwakili dan didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu SHMH untuk memasuki ruang sidang satu. Baik, agenda sidang hari ini yaitu pembuktian tertulis dari pihak penggugat dan tergugat. Baik, yang pertama pembuktian dari penggugat UIN. Apakah pihak penggugat tersiap? Kalau siap, silakan maju ke depan untuk menunjukkan keterangan bukti tertulisnya. Pihak penggugat silakan ingin memeriksa dan alat bukti dari pihak penggugat boleh silakan. Selanjutnya bukti yang ditulis dari pihak penggugat siap. Kalau siap boleh untuk menunjukkan alat bukti tertulisnya. Untuk pihak penggugat silakan maju untuk mengecek alat bukti dari penggugat. Baik, selanjutnya pada dari pihak penggugat ada menyediakan alat bukti selain alat bukti tertulis seperti saksi. Di sini yang mulia kami menghadirkan 2 orang saksi. Untuk mereka boleh diarahkan ke ruang sidang. Saksi dari pihak penggugat atas nama April Jumondan, Bang GP dan William Aditya Silva jika masuk ruang sidang satu.
untuk kasih nomor 3 boleh diberikan sumpah. Baik, kepada penuntut. Baik, saudara saksi, silakan ikut saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan dalam persidangan ini dalam sidang ini dengan yang sebenar-benarnya dengan yang sebenarnya dan tidak lain kecuali yang sebenarnya. dan tidak lain kecuali yang sebenarnya. Baik, saudara saksi, Anda telah disumpah. Berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda tidak hanya kepada kami yang mendengar di sini, tetapi juga kepada Tuhan. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Silakan duduk kembali. Oke, fraksi 1 dan 2 baik pihak penggugat boleh silakan maju untuk memberikan keterangan. Saksi 1, apakah benar nama kamu Apri Raju Munandar Samandia? Benar yang mulia. Lahir di mana dan tanggal berapa? Tanah Jawa tanggal 22 Maret tahun 1996. Pekerjaan sebagai apa saya ini? Wira swasta. Ini saudara saksi 1, saudara saksi kenal dengan penggugat? Benar yang mulia. Saya berteman semenjak tahun 2020. Apa yang saksi 1 ketahui tentang permasalahan penggugat? Saya mengetahui cerita antara penggugat dengan tergugat yang pada awalnya penggugat ditawari oleh Koperasi Aliter Telkom kredit sebesar 100 juta rupiah dan kemudian menjaminkan rumah milik penggugat dan dengan membuat perjanjian murabahah dan kemudian Koperasi Alitra meminjam uang kepada Bank Negara Indonesia cabang Makassar dan menjaminkan rumah milik penggugat. Dan saya sendiri melihat aktif penggugat membayar kredit dan beserta bunganya hingga 6 bulan. Dan berhenti membayar kredit karena ada somasi dari bank kepada Koperasi Alitra bahwa pelelangan rumah milik penggugat tidak sesuai prosedur. Oke, ada keterangan lain yang ingin disampaikan? Cukup ini. Dari pihak tergugat ada yang ingin ditambahkan? Cukup ini. Baik, terima kasih. Saksi penggugat 1. Baik, untuk saksi 2, apakah benar nama kamu William Iwan Dia Siretuba? Benar. Lahir di mana dan tanggal berapa? Simalungun 2 Februari 1993 yang mulia. Pekerjaan sebagai apa saat ini? Pensiunan PNS yang mulia. Saudara saksi 2. Saudara saksi kenal dengan penggugat? Kenal yang mulia karena sudah lama berteman. Apa yang saksi 2 ketahui tentang permasalahan penggugat? Saya melihat penggugat aktif membayar kredit pada Koperasi Alitra Telkom karena saya yang mengantar penggugat melakukan pembayaran. Lalu saya mengetahui penggugat menjaminkan rumahnya pada Koperasi Alitra Telkom bukan kepada Bank BNI Syariah, tetapi yang terjadi kemudian ialah BNI Syariah akan melakukan pelelangan rumah tersebut dengan melakukan pelelangan rumah tersebut dan melihat somasi dari Bank BNI Syariah ditujukan kepada tergugat dan bukan kepada penggugat. Ada keterangan lain yang ingin ditambahkan? Cukup yang mulia. Dari pihak tergugat ada yang ingin ditambahkan? Cukup yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi penggugat 2 dan juga saksi penggugat 1. Apabila sewaktu-waktu dipanggil lagi
Pemanggilan apakah bersedia untuk memberikan keterangan? Bersedia yang mulia. Baik, silakan mengirimkan dulu. Baik, baik selanjutnya apakah pihak tergugat ada mengajukan alat bukti saksi? Tidak ada ya. Baiklah, saya tutup untuk sidang pembuktian ini kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum penggugat untuk menjadikan kesimpulan akhir dan sidang ditunda 1 bulan ke depan. Baiklah, untuk 1 bulan dari hari ini tanggal berapa? Tanggal 7 September 2017. Baiklah, dikarenakan belum kesimpulan akhir, maka sidang ditunda sampai hari Kamis tanggal 7 September 2017. Sidang Pengadilan Agama Makassar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 384/PDT/2017/PA Makassar pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sidang dinyatakan ditutup. Jadi mohon di Majelis Hakim dipersilakan memberikan uang sidang. Hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk bangkit. Berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Makassar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 384/PDT/PDT/2017 Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil perkara nomor 384/2017/PDT/PA/MKS atas nama Rizky Kurniawan sebagai penggugat yang diwakili dan didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu William Aditya Sioputra SK.MK melawan Koperasi Syariah BNT Alija Telkom atas nama Opti Raja Maluku Sikipan selaku tergugat yang diwakili dan didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Denis Vinicius Silari SK.MK untuk memasuki ruang sidang satu. Baiklah, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan agenda sidang hari ini, yaitu penyampaian kesimpulan dari kedua pihak penggugat dan tergugat. Bagaimana penggugat? Apakah sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Sebelumnya, Bagaimana penggugat? Apakah sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap. Silakan penggugat untuk dibacakan kesimpulan. Oke, dia tidak. Awal nih, oke. Jadi semoga ini dari Karena dibilang yang mulia saya yang tadi apa sebelumnya udah siap-siap ya. Oke. Karena saya itu dibilang silakan bacakan sebelum masuk ke kawan.
Program. Yang mana saya tidak mengambil kesimpulan. Jadi pertanyaan yang ini dulu. Sama. Apa sudah siap dulu? Terus kita lagi. Dia kemudian. Silakan sudah ada. Kita natural aja kok, kasih pertanyaan aja. Kan ada pokok dari kesimpulan kan kita menanyakan apakah ketersediaan penggugat sama penggugat hasil kesimpulan atau enggak itu. Ini yang itu maksudnya Yang apa yang apakah sudah siap? Nanti dia bilang sudah siap, baru kau menentukan. Saya tidak menyiapkan ini. Berarti kan ada sendiri tuh. Boleh sama aja tuh. Ah, yang penting. Para pihak sudah siap. Siapa yang mulia? Saya tidak menyiapkan saya tidak menyiapkan kesimpulan. Oh, Kesimpulan aja. kesimpulan ada. Terus silakan tergugat gugatan ini. Silakan tergugat. Ah, Baiklah, sidang akan dilanjutkan sesuai dengan agenda sidang hari ini, yaitu penyampaian kesimpulan dari kedua pihak penggugat dan gugat. Bagaimana para pihak sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? sudah siap ya? di sini yang mulia buat para pihak penggugat, kami tidak menyediakan kesimpulan yang mulia. Silakan tergugat untuk dibacakan kesimpulan. Baik, isinya kami akan membacakan kesimpulan kami bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat tergugat dua uraikan atau conclusion atau kesimpulan kami. Yang pertama, bahwa dalam gugatan tergugat mencampurkan antara gugatan non prestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini terlihat dalam dalil gugatan tergugat yang mempermasalahkan mengenai pemenuhan klausul dari perjanjian Pularaba nomor MAS dari 2007/270 dan perjanjian fidusia nomor MAS dari 2007/270. Namun di sisi lain gugatan penggugat juga mendalilkan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan serangkaian perbuatan yang menurut penggugat telah merugikan dirinya. Yang kedua, bahwa penggugat telah menerima pembiayaan dari tergugat satu untuk pembelian barang. Selanjutnya, sebagai modal usaha untuk memberikan pembiayaan kepada tergugat satu mengajukan fasilitas pembiayaan modal kerja untuk usaha kecil kepada tergugat dua. Model pembiayaan yang diberikan oleh tergugat satu kepada tergugat seperti ini dalam dunia perbankan dikenal dengan kredit usaha rakyat atau KUR. Dengan cara pembiayaan tidak langsung melalui pola channeling atau pola eksekutif kepada koperasi karyawan sesuai keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Kementerian Koordinator Perekonomian RI nomor K14-DI-M-Ekon-04-2009 tanggal 20 April 2009 tentang standar operasional dan prosedur pelaksanaan kredit usaha rakyat atau KUR. Yang ketiga, bahwa penggugat secara sukarela menyerahkan jaminan berupa tanah beserta rumah di atasnya sesuai saham nomor 20852 Raya guna menjadi pelunasan biaya tergugat satu kepada tergugat dua yang dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan atau APHT nomor 141-4-HT-TMF-V Romawi 3/2007 tanggal 2 Agustus 2007 yang kemudian terbit sertifikat hak tanggungan atau SHT peringkat 1 nomor 6713/2007 tanggal 6 November 2007. Nomor yang keempat, bahwa pada faktanya tergugat telah menunggu klausulan pembiayaan atau non prestasi sejak bulan Juli 2008 kepada tergugat satu yang mengakibatkan non prestasi pula tergugat satu untuk melakukan pembayaran klausulan kepada tergugat dua.
Yang kelima, bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam proses pembuktian karena bukti-bukti tertulis atau surat maupun saksi yang diberikan penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tergugat dua telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya dengan alat-alat bukti yang diajukannya, sementara tergugat dua telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atas bukti-bukti tertulis yang diajukan di hadapan persidangan. Yang keenam, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang telah tergugat dua ajukan dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di hadapan persidangan, tergugat dua telah menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam perkara itu. Berdasarkan hal tersebut di atas, cukup beralasan bagi tergugat dua meyakinkan majelis hakim perkara itu berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang objektif terungkap di persidangan dengan pertimbangan serta putusan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Baik, dikarenakan kesimpulan sudah dibacakan oleh pihak tergugat, untuk pembacaan putusan akan dilaksanakan bulan depan hari ini. Untuk minggat atau bulan hari ini tanggal berapa? 12 Oktober 2017. Baiklah, sidang ditunda sampai hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sebelum pengambilan putusan. Sidang Pengadilan Agama Makassar yang menghadiri perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 384/PDT-2017 dari Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 7 September 2017, sidang dinyatakan ditutup. Hadirin dimohon majelis hakim dipersilakan mendengarkan dua sidang. Hadirin dipersilakan untuk mendengarkan dua sidang. Majelis hakim Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk bangkit. Berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama Makassar yang menghadiri perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 384/PDT-2017 dari Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kami panggil perkara nomor 384/PDT-PDT/2017/PA-NKS atas nama Rizky Kurniawan sebagai penggugat yang diwakili dan didampingi oleh kuasa hukumnya, yaitu William Aditya Sioputra SH.MH melawan Operasi Syariah BNT Al-Hijrah Telkom atas nama Odin Raja Maulesi Mohan selaku tergugat yang mewakili dan didampingi oleh kuasa hukumnya, yaitu Denis Elixius Sinalahi SH.MH untuk memasuki gerbang sidang satu. Baiklah, hari ini kita pembacaan keputusan. Apakah keberatan jika dibacakan bagian pokok-pokok saja? Tidak, yang mulia. Gimana dengan pihak tergugat? Apakah keberatan? Gimana dengan pihak
Kalau begitu saya bacakan pokoknya saja. Menimbang bahwa perbuatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas, menimbang tentang jalannya persidangan bahwa penggugat diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan, penggugat 2 dan penggugat 3 diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan, dan sedang penggugat 1, penggugat 4, penggugat 5, dan penggugat 6 tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Menimbang bahwa pada saat diajukannya gugatan penggugat ini, operasi syariah BNT Azura Telekom sudah tidak diketahui keberadaannya, dan menurut perintah secara panggilan, tergugat 1 yang bernama Haji Muhammad Mansur sudah tidak menjabat sebagai manajer operasi tersebut. Meskipun demikian, tidak merupakan halangan bagi majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara karena adanya sengketa antara para pihak yang memerlukan putusan pengadilan. Menimbang terlebih dahulu bahwa memenuhi maksud pasal 154 RPG Junto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/2016 tentang tata kelola mediasi di pengadilan, para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator yang disepakati, yaitu Despin Zainuddin SHMH. Menimbang bahwa kedua belah pihak di muka sidang telah menandatangani surat pernyataan mediasi tanggal 15 Maret 2017. Menimbang bahwa menurut laporan mediator tersebut tanggal 27 April 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil karena kedua pihak tidak sepakat mengajukan usul kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai. Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah penggugat mendalilkan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menjual lelang barang milik penggugat tanpa hak, sedangkan para tergugat membantah dari penggugat tersebut dengan mendalilkan sebaliknya. Menimbang bahwa adapun yang menjadi objek sengketa adalah 1 unit rumah permanen berlantai 2 yang beralamat di PTP Blok M nomor 2/112 RT 02 RW 02 Kelurahan Taman Rea, Kecamatan Taman Rea, Kota Makassar, berdasarkan hak milik SHL nomor 20982/Taman Rea bertanggal 27 Februari 2004 atas nama Muhammad Hadi Said. Adapun batas batasnya sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Haji Haruda, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Rahim, sebelah barat berbatasan dengan jalanan, sebelah timur berbatasan dengan tanah kosong. Menimbang bahwa sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Makassar, sebelumnya pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar perkara nomor 45/PDT-G/2010, Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Oktober 2010, bukti P1 dengan amat dalam eksepsi. Menolak eksepsi tergugat dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk selanjutnya, menyatakan pelelangan yang dilaksanakan oleh tergugat 3 dan tergugat 4 atas permintaan tergugat 1 atas tanah dan rumah milik penggugat sertifikat hak milik nomor 20852 Lamalan Rea tanggal 27 Februari 2004 tidak sah dan bakal didukung. Nyatakan balik nama yang telah dilakukan tergugat 4 tergugat 5 atas sertifikat hak milik nomor 20852 Lamalan Rea tanggal 27 Februari 2004 tidak sah. Menghukum tergugat 5 untuk mengembalikan sertifikat hak milik nomor 20852 tanggal Rea tanggal 27 Februari 2004 tersebut atas nama tergugat Muhammad Hadi Said. Nyatakan segala macam surat yang ada dalam kemasan tergugat khususnya tergugat 1, 2, 3, dan 4 atau yang menguasai objek jaminan tersebut saat ini berupa sertifikat akta jual beli atau WPP, akta notaris baik atas nama orang lain yang berhubungan dengan tanah dan rumah. Baik, menimbang bahwa sebelum pertimbangan pokok sengketa tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi
tergugat 2 dan tergugat 3. Dalam eksepsinya menimbang bahwa dalam hal tergugat 2 menyatakan gugatan menggugat error in person karena mengajukan gugatan terhadap direksi PT Bank Negara Indonesia Persero. Menurut pendapat majelis hakim, gugatan tersebut dapat dibenarkan, yakni penggugat mengajukan gugatan kepada PT Bank Negara Indonesia Persero Kaskuo kantor cabang syariah Makassar. Adapun mengenai adanya pemisahan antara PT Bank Negara Indonesia Persero dengan unit usaha syariah PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk tidak menyebabkan gugatan penggugat menjadi error in person. Lagi pula sangat boleh jadi penggugat tidak mengetahui adanya pemisahan tersebut karena hanya dilakukan secara interinstitusional. Menimbang bahwa dalam hal dalil tergugat 2 menyatakan gugatan penggugat kurang pihak plurium litis consortium karena tidak menarik Dr. Pasre kita sebagai pemilik terakhir dari sertifikat hak milik nomor 20582 garing Tamalan Rea. Menurut pendapat majelis hakim, dalil eksepsi tersebut tidak tepat. Dalam hal gugatan diajukan kepada tamrin, tergugat 4 itu sudah memenuhi syarat keabsahan gugatan karena yang menjadi pembeli dengan objek sengketa ialah tamrin. Ataupun kalau tamrin menjual sengketa kepada pihak lain, seberapapun banyak orang yang membeli sesudahnya bukan merupakan sengketa ekonomi syariah, melainkan sudah merupakan perdata negara, perdata umum. Kemudian daripada itu, jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 621 garing SIP garing 1975 tanggal 20 April 1975 tidak relevan sebagai dasar hukum eksepsi karena kasus posisinya berbeda. Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan ialah apakah benar dalil penggugat yang menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan melakukan pelelangan atas objek sengketa yang dijelaskan oleh tergugat 3 dan 4. Atas permintaan tergugat 2, kemudian objek lelang dibeli oleh tergugat 6 dengan konversi sertifikat hak milik oleh tergugat 5. Dan untuk semua rangkaian proses tersebut, apakah gugatan tergugat yang menggugat pembatalan dapat dipertimbangkan? Menimbang bahwa dalam menemukan hukum atas pokok permasalahan sebagaimana tersebut, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan referensi hukum tentang ekonomi syariah untuk menjadi verifikasi terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh kedua belah pihak berperkara sebagai berikut, yaitu pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008 tentang komunikasi hukum ekonomi syariah menentukan asas-asas suatu akad. Pertama ada asas ikhtiari atau sukarela, kedua ada asas amanah, ketiga asas kehati-hatian, keempat tidak berubah, kelima saling menentukan, keenam kesetaraan, ketujuh transparansi, kedelapan kemampuan, kesembilan tafsir atau kemudahan, kesepuluh tidak baik, dan kesebelas sebab yang halal. Menimbang bahwa atas jawaban tergugat 2 tersebut, majelis berpendapat permasalahan bukan pada masalah penyaluran dana akurasi dan tergugat 2 kepada tergugat 1, seterusnya kepada penggugat, tetapi lebih pada proses hukum akad dalam hubungannya dengan objek yang menjadi agunan. Dalam rangkaian proses tersebut adalah dipandang tidak benar perbuatan tergugat 1 yang menjadikan agunan barang milik penggugat kepada tergugat 2 tanpa surat kuasa untuk itu dan atau tanpa melibatkan penggugat sebagai pihak dalam akad mudarat. Menimbang bahwa tergugat 2 juga mendalilkan telah terjadinya lawan prestasi oleh tergugat 1 kepada tergugat 2 yang disebabkan oleh karena penggugat melakukan lawan prestasi terhadap tergugat 1, majelis berpendapat dalil tergugat 2 tersebut telah tidak tepat karena tidak ada kewenangan tergugat 2 untuk menentukan adanya hubungan kausal perbuatan hukum penggugat dan tergugat 1 tersebut. Lagi pula yang terbukti di persidangan penggugat tidak membayar angsuran kepada tergugat 1 setelah adanya somasi tergugat 2 yang ditujukan kepada tergugat dan tembusannya disampaikan kepada penggugat.
Menimbang bahwa apakah benar dalam perkara ini terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat, sebagaimana yang didalilkan dalam petitum gugatan tergugat. Untuk hal tersebut, majelis mengambil dasar penyimbangan ketentuan pasal 1365 BW yang membuat persyaratan sebagai berikut. Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Menimbang bahwa menurut teori hukum, perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Perbuatan yang melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri